Korupsi Firly Bahuri menyerukan agar Harun Masiku, buronan kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan segera menyerahkan diri. Harun dideteksi kembali ke Indonesia pada 7 Januari. Ke Singapura benar, itu kan pertama dia pulang dari Singapura. Itu belum pelarian ya, belum kegiatan pelarian, dia baru pulang dari Singapura. Saya setuju kalau emang dia masih ada di Indonesia, seperti itu. Dan tahu lokasinya di daerah mana? Ya yang pasti bukan di Jakarta ya, cuman masih di Indonesia, mungkin ya seperti itu. Indonesia bagian mana? Pulau mana? Ya kalau Indonesianya ya kita di Indonesia daerah timur lah, seperti itu mungkin ya. Indonesia bagian. Jadi tadi teman-teman ya bertanya terkait dengan kehadiran dari Pak Kadif Pinter ke KPK. Tadi ada beberapa yang perlu diperkuat kembali ya, kerjasama antara KPK dengan Pinter. Beberapa poin tadi sudah disepakati yang tentu ke depan untuk memperkuat kerjasama dua lembaga antara KPK dengan Pinter dan SIP dalam pencarian beberapa buron dan juga kerjasama lain kejahatan-kejahatan transnasional tentunya ya, yang juga peran dari Pinter sangat penting untuk penguatan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. Bentuknya kayak apa kerjasamanya? Kerjasamanya, Iya. nah kalau kerjasamanya kan sudah bicara teknis. Kalau sudah bicara teknis tidak bisa dikemukakan ke publik. Kita bicara yang umum-umum saja. Soal buron mungkin Pak ya. Iya. Soal buron seperti apa Pak? Yang Harun Masiku Pak terakhir katanya di Kamboja Pak. Ya kan publik bertanya-tanya juga Pak. Udah Iya kan? diduga katanya gitu ya. Ya kita ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi apa rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini, Pak? Ya, Tahun ini. sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, Ya, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa Jadi ya? setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi Oh. sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaannya ini maksudnya keluar masuk aja selama ini gitu ya? Bukan Selama keluar ini. masuk, pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang. Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Ya yang pasti bukan di Jakarta ya, cuman masih di Indonesia, mungkin ya seperti itu. Indonesia bagian mana? Pulau mana? Ya kalau Indonesianya ya kita di Indonesia daerah timur lah, seperti itu mungkin ya. Setelah saya melakukan penggeledahan, ada beberapa petunjuk yang sepertinya ke sini gitu. Dan setelah saya balik lagi ke Jakarta, mohon maaf saya kembali lagi ke kantor, bekerja seperti biasa, saya sampaikan informasi tersebut ke atasan, ke tim, tapi tidak secara konkret karena ada beberapa yang tetap saya diduga nanti ya. Kebetulan pada bulan April saya kena TWK, entah itu kebetulan, entah yang itu saya persiapkan, saya tidak bisa melanjutkan kegiatan. Pada itu saya udah merencanakan habis Maret gue mau ke sini. Ada ini bagus nih informasinya, tapi April kena TWK. Dan ada syarat pada saat TWK itu segala kewenangan apapun jabatannya dibekukan dulu. Istilah kita dirumahkan dulu tapi belum dipecat. Tapi saya tidak tinggal diam karena saya udah ada ini bagus nih informasinya. Kenapa enggak itu? Saya udah mengajukan, coba bisa nggak saya kembali tidak diizinkan. Ujungnya saya menggunakan source. Saya punya source lain, tim lain di luar KPK. Akhirnya dia melakukan kegiatan yang saya rencanakan, coba seperti ini, dan betul setelah satu kali kegiatan tersebut yang saya jalankan, mendapatkan emang tidak dapat orangnya, tidak dapat fotonya, tapi kita mendapatkan beberapa informasi si HM itu ada di situ gitu, ada di tempat yang saya duga itu gitu. Dan itu ada beberapa.
sampai terakhir saya dapat informasi dari source juga emang kalau ada foto bukti foto dan videonya itu saya dapat di akhir tahun 2021. Tapi pada saat kemarin di 2022 tahun kemarin pun kita sampai update karena source saya itu punya kolega di sana dan memastikan kegiatan tersebut masih dilakukan sampai akhir tahun kemarin ya. Jadi belum terlalu lama. Yang pertama kita udah ke apartemen yang bersangkutan tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat. Itu yang pertama kali. Apartemen apa bisa disebut? Tamrin kalau nggak salah. Kalau tidak salah, iya Tamrin ya. Kalau nggak belakangnya apa? Jadi kalau apartemen lain di Jakarta Pusat, kemudian sambil itu paling pertama karena berbarengan dengan kita melakukan penggeledahan juga di kantor KPU. Kemudian juga di rumah dinasnya komisioner KPU kalau nggak salah, seingat saya ya. Kemudian pada saat berjalannya waktu karena yang lain sudah hampir selesai, kita juga melakukan pencarian juga di daerah Jakarta. Salah satunya berdasarkan kakaknya HM itu di salah satu komplek kalau seingat saya Antam ya, komplek perumahan Antam. Namun pada saat kita ke sana ternyata itu kompleknya sudah terbengkalai. Rumah kosong semua, sekitar tetangganya tidak ada. Mungkin satu kawasan klaster cuma ada satu orang yang tinggal di sana, sisanya udah hancur. Kita juga mencoba melakukan pengecekan, tidak ada ruang-ruang rahasia di sana ya, dan emang itu kosong. Kemudian juga selain itu juga kita juga udah melakukan berdasarkan informasi penggeledahan sebelumnya, ada juga dia punya kantor di daerah Pik kalau nggak salah ya, di Pik ya Pantai Indah Kapuk. Tapi pada saat itu saya tidak ikut karena saya ditugaskan di tempat yang tadi di Antam tersebut. Setelah kesana juga tim kami penyidik itu ternyata kantor itu kosong, tidak ada yang menyewa dan datanya perasaan sih tidak ada yang atas nama HM menyewa tempat tersebut. Satu lagi kita juga udah melakukan penggeledahan bahkan juga pemeriksaan. Salah satu saksi kita itu adalah sepupunya HM di daerah kawasan Cakung kalau nggak salah ya, seingat saya Cakung. Saya lupa nama perumahannya di daerah Cakung. Karena kenapa kita melakukan pencarian ke sana? Karena barang-barang HM di apartemen yang karena apartemen itu sewa dan itu harus mau digunakan oleh orang lain, jadi barang-barangnya tuh menurut bukan informasi yang jelas, barang-barang dipindahkan ke rumah sepupunya HM di daerah Cakung, dan kita udah pengecekan dan emang barangnya ada di sana. Bahkan kita melakukan pemeriksaan BAP kepada sepupunya, dan saat itu sepupunya tidak mengetahui terkait keberadaan isinya, dia tidak mengetahui, tapi dia menerima barang-barang HM tersebut diterima ditampung di sana sampai nanti dikirim ke rumahnya di daerah Sulawesi ya, seperti itu. (30 September 2021 resmi kan kami diberhentikan secara sepihak oleh KPK pada saat itu gitu. Jadi proses TWK yang dari setelah April atau Mei saya lupa ya, pastinya April sampai bulan September tuh sebenarnya kita udah dipecat secara halus. Jadi tidak bisa mempunyai kewenangan apapun termasuk bidang apapun bidangnya, nggak hanya penyidikan ya, sampai ke bagian-bagian tertentu seperti kasarnya security pun atau OB pun tuh tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Itu yang membuat Anda tidak bisa melakukan pengejaran Harun Masiku? Yang jangankan pengejaran, melakukan kegiatan sehari-hari aja di kantornya tidak bisa gitu. Beberapa bulan terakhir dia tidak pernah muncul ke sini. Itu pun tanggal 31 Desember dia sempat ke Makassar, tapi dia tidak ke rumah, dia tidak ke sini. Dia cuma di kota, dia nginap di hotel di Makassar sampai tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari dia balik ke Jakarta. Terus tanggal 6 Januari dia sempat memang ke Singapura. Tanggal 7 Januari itu dia balik dari Singapura ke Jakarta. Tapi dia tidak pernah datang ke sini. Itu belum pelarian ya, belum kegiatan pelarian. Dia baru pulang dari Singapura. Saya setuju kalau emang dia masih ada di Indonesia. Seperti itu. Dan hal yang clue jelas gitu ya, bahwa
ini di sini gitu. Pertama, pada saat datang pihak sana itu sangat kaget dengan kedatangan saya ke sana. Karena sepertinya sudah sangat dikondisikan bahwa kami itu, penyidik itu tidak akan ke sana gitu. Karena udah berlangsung 1 tahun, udah cukup lama, udah nggak ada kegiatan lain. Pada saat kami ke sana, seperti kaget. Kaget, terus seperti sampai menghubungi sana-sini gitu. Terus rusuh juga, istilah kasarnya apa ya, panik gitu. Kenapa saya duga itu aneh sekali pada saat ke sana, panik gitu. Pengen segera, oh iya, cepat beres gitu. Ayo udah pulang-pulang gitu kasarnya. Jadi kayak takutnya mendadak dia datang gitu. Kita tak bawa. Nah, itu yang bikin aneh. Kok aneh seperti itu. Itu yang saya duga sekali. Dan habis itu yang saya kena tembak, kan kembali lagi saya bilang, saya melakukan dengan tim lain dan semakin menjurus bahwa HM itu ada di sana. KPK Selasa pagi, kedatangannya tak lama setelah ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Frigelina yang juga menjadi tersangka. Wahyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Usai pemeriksaan selama 9 jam, Wahyu mengaku dicecar banyak pertanyaan oleh penyidik. Namun ia bungkam soal materi pemeriksaan.